Gary Neville sebut kehadiran Omar Marmoush bikin lini serang Man City berbahaya. Legenda Manchester United, Gary Neville sebut kehadiran Omar Marmoush di Man City membuat lini serang The Citizens cukup berbahaya. Menurutnya, lini serang Man City yang sudah diisi Kevin De Bruyne, Phil Foden dan Erling Haaland sudah cukup membuat ancaman bagi lini pertahanan tim lawan. Namun, kini kehadiran Omar Marmoush di lini serang City membuat tim besutan Pep Guardiola menjadi ancaman nyata di Liga Inggris musim ini. Dalam pertandingan melawan Chelsea kemarin, menjadi laga debut bagi Omar Marmoush. Sepanjang laga itu, pemain timnas Mesir itu mampu memberi ancaman nyata bagi lini pertahanan The Blues. Dari hal itulah, Gary Neville menilai, Man City akan menjadi ancaman nyata untuk kedepannya. Apalagi, kehadiran Omar Marmoush bisa meringankan beban Erling Haaland sebagai ujung tombak. Dengan Omar Marmoush, Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Erling Haaland, Man City akan menjadi ancaman nyata ke depan. De Bruyne datang ke bagian akhir dari kariernya di sini, tetapi tiga lainnya memiliki bertahun-tahun di depan mereka. Omar Marmoush melawan Chelsea menunjukkan saya pikir Man City perlu itu. Anda cukup sering melihat Jeremy Doku dan Jack Grealish ingin bola berdiri. Sementara, dia berlari tanpa bola. Para pemain paling berbahaya yang saya lawan bukanlah orang-orang yang membawa bola ke kaki. Para pemain yang saya takuti lawan adalah orang-orang yang berlari di belakangku dengan cepat tanpa bola. Itu adalah lari yang selalu menyakitiku. Dia akan menjadi ancaman baru dari City dan tambahan nyata untuk serangan mereka. Mereka membutuhkan sesuatu seperti itu. Saya pikir dia akan melakukannya dengan baik, tandanya bagus. Bugar atau tidak, John Stones wajib main di laga krusial Manchester City. Manchester City terancam tidak lolos ke fase gugur Liga Champions. Harapan itu masih ada, tetapi The Citizens wajib menang pada laga terakhir di fase Liga Champions kontra Klub Brugge, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025 pukul 3 dini hari WIB. Man City saat ini berada di peringkat 25 klasemen dengan catatan 8 poin dari 7 laga, sedangkan Brugge menempati peringkat 20 dengan 11 poin. Peluang Man City masih ada jika menang di laga tersebut. Setidaknya jika meraih 3 poin, Man City punya potensi lolos ke fase gugur melalui jalur playoff dengan finish di urutan 9 hingga 24 klasemen. Pep Guardiola membutuhkan pemain-pemain terbaiknya untuk mencapai misi tersebut, termasuk ia berharap John Stones dalam kondisi siap untuk dimainkan. Stones baru kembali dari cedera selama sebulan karena cedera kaki, yang juga absensi ketiganya musim ini, dan ia hanya jadi starter 2 kali sejak tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dengan cederanya Ruben Dias dan Nathan Ake, serta absennya 2 pemain baru, Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis, karena belum didaftarkan, Stones jadi harapan satu-satunya sebagai pendamping Josko Gvardiol di jantung pertahanan. Dengar, Stones harus bermain. Kecuali dia mengatakan kepada saya dia tidak bisa bermain. Dan setelah itu, Josko akan menjadi bek tengah dan saya akan memikirkan siapa yang bermain sebagai bek sayap. Kenyataannya adalah dia bisa bermain. Situasinya Ruben dan Nathan tidak ada di sana dan kami beruntung Manu tetap bertahan. John dapat membantu kami untuk final kami pada hari Rabu. John selalu menghadapi situasi seperti ini, kecuali pada tahun treble ketika dia sangat bisa diandalkan. Sebagai seorang bek, terutama dalam membaca situasi, dia sangat-sangat bagus. Saya tidak memiliki keraguan tentang John atau bahkan Nathan, tetapi mereka belum pernah ada di posisi ini. Mudah-mudahan sekarang John sudah pulih lebih baik. Dia bermain sangat bagus dalam 40 menit melawan Chelsea dan harus berusaha keras untuk hari Rabu. Bayer Leverkusen tertarik datangkan James McAtee dari Manchester City. Bayer Leverkusen dilaporkan telah mendekati Manchester City untuk mendatangkan gelandang muda mereka, James McAtee. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Leverkusen menawarkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian sebagai bagian dari proposal. Pelatih Leverkusen, Xabi Alonso,
menjadi penggemar berat Mekete dan melihatnya sebagai pilihan utama untuk menggantikan Martin Terrier yang mengalami cedera. Alonso percaya bahwa Mekete dapat memberikan kontribusi besar untuk timnya. Namun, Manchester City dan pelatih mereka, Pep Guardiola, tampak enggan untuk melepas Mekete. Klub merasa bahwa pemain muda tersebut memiliki potensi besar dan kemungkinan akan menjadi pemain reguler di skuad utama dalam waktu dekat. Kondisi ini membuat negosiasi antara kedua klub menjadi rumit. Di satu sisi, Bayer Leverkusen bertekad untuk memperkuat lini tengah mereka dengan Mekete. Di sisi lain, Manchester City ingin mempertahankan talenta muda yang sedang berkembang ini. Guardiola yakin City raih tiket ke Liga Champions musim depan. Manchester City sedang limbung hingga terlempar dari zona Liga Champions di Premier League. Pep Guardiola yakin tim asuhannya bisa meraih tiket ke ajang itu. Di klasemen Liga Inggris, Man City ada di posisi keempat dengan raihan 41 poin dari 23 laga. Dengan performa Man City yang masih naik turun, ada kekhawatiran tim Manchester Biru tak akan ke Liga Champions musim depan. Guardiola tetap percaya diri membawa Man City lolos ke kasta tertinggi kompetisi antar klub Eropa. Kami bisa meraihnya. Mengapa saya harus berpikir berbeda? Kami akan meraihnya. Saya pikir itu akan menjadi nyata. Saya sangat-sangat positif. Manuel Akanji beri dukungan kepada Abdulkadir Husanov pasca debut sulit di Manchester City. Bek tengah Manchester City, Manuel Akanji, menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan dukungan kepada rekan setim barunya, Abdulkadir Husanov, setelah debut yang menantang melawan Chelsea pada tanggal 25 Januari tahun 2025. Husanov, yang baru bergabung dari RC Lens dengan nilai transfer 34 juta pound, melakukan kesalahan pada menit ketiga yang berujung pada gol pembuka Chelsea. Tak lama setelah itu, ia menerima kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Cole Palmer. Akanji, yang menjadi satu-satunya bek tengah senior Manchester City yang fit saat itu, berusaha membantu Husanov mengatasi tekanan di lapangan. Akanji juga memberikan saran kepada Husanov untuk memulihkan kepercayaan dirinya setelah kesalahan awal. Saya mencoba melindunginya dan tidak membawanya ke situasi yang bisa sangat rumit, terutama melawan tim seperti Chelsea yang memiliki banyak pemain individu yang bagus. Saya hanya mencoba mengangkat semangatnya dan memberitahunya untuk tidak terlalu memikirkan kesalahan tersebut, tetapi terus maju, mungkin memainkan umpan yang lebih aman kembali ke Ederson dalam aksi berikutnya dan memenangkan duel berikutnya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dukungan dari rekan setim seperti Akanji diharapkan dapat membantu Husanov beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan potensinya di pertandingan-pertandingan mendatang.